Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat limpahan karunia dan hidayahnya lah kita semua dapat Allah kumpulkan di sebuah grup kajian istri dan ibu bersama muslimah pembelajar. Kali ini temanya mengenai ibu belajar mengelola rasa marah kepada anak. Semoga dengan dikumpulkannya kita dalam grup kajian ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, karena salah satu wasilah atau jalan untuk kita bisa mendapatkan keberkahan salah satunya melalui pintu semangat untuk menuntut ilmu. Salawat beriring salam semoga selalu kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau, karena tidak ada suri tauladan terbaik kecuali daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Masya Allah, Umu sangat bersyukur sekali pagi ini bisa menyapa para bunda-bunda solihah dimanapun berada, dari ujung Sumatera sampai dengan Papua. Kita dipersatukan oleh Allah di dalam sebuah grup untuk belajar bersama pada malam hari nanti. Nah, kali ini Umu akan menyampaikan sedikit materi pengantar mengenai tema kajian kita nanti malam. Mendahului materi pengantar kita pada pagi hari ini, Umu akan sedikit bercerita mengenai kisah ular dan gergaji. Mungkin bunda-bunda solihah dimanapun berada sudah pernah dengar ya mengenai kisah ular dan gergaji. Namun Umu akan sampaikan ulang, semoga dari kisah ini kita semua bisa belajar apa hikmah dari kisah ular dan gergaji. Sudah kita ketahui bersama bahwa satu-satunya ilmu kehidupan bagi ular saat ingin makan, rumusnya gigit, lilit, hancurkan, dan makan. Saat ular bertemu kelinci, bertemu dengan ayam, tikus, berlaku hukum yang sama, yaitu gigit, lilit, hancurkan, dan makan. Alkisah suatu hari ular ini masuk ke garasi petani. Ular pun melihat gergaji dan berlaku hukum yang sama. Digigitnya gergaji mengkilap itu lalu dililit. Saat gergaji berontak, ular menambah energi lilitannya. Ternyata bukan gergajinya yang hancur, tapi tubuh ular yang tercabik-cabik sampai akhirnya ular pun mati. Kisah ular dan gergaji tadi bisa menjadi pengingat kita, khususnya dalam menjalankan peran sebagai seorang ibu, bahwa marah dengan mencaci maki, mengeluarkan kata-kata kasar, bahkan main fisik terhadap anak itu dalam rangka meluapkan emosi sama persis seperti ular tadi. Tidak akan berdampak kebaikan sedikit pun bagi anak ataupun bagi kita sendiri. Justru anak akan semakin tersakiti hatinya, jiwanya, fisiknya, dan juga kita sebagai ibu yang melakukannya. Nauzubillah ya, semoga kita terhindar dari sifat seperti ini. Kita juga menjadi tersakiti. Maka benarlah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan marah bagimu surga. Ternyata surga itu bukan hanya di akhirat, tapi juga bisa kita rasakan surga itu di dunia. Bagaimana caranya agar kita bisa merasakan surga dunia itu? Salah satunya adalah kemampuan kita dalam mengelola rasa marah. Saat kita mampu mengendalikan diri kita dengan baik ketika menghadapi anak, apapun kondisinya ya, baik itu aktivitas yang membuat kita begitu emosi, saat kita bisa mengendalikan diri, maka
hati dan jiwa kita menjadi jauh lebih tenang. Nah, disitulah kita akan merasakan kebahagiaan dalam membersamai anak. Para bunda-bunda solihah dimanapun berada, perlu kita ketahui bahwa setelah perempuan itu menikah dan dikaruniai seorang putra dan putri, maka perempuan itu sudah menyandang predikat sebagai seorang ibu. Secara naluri seorang ibu, kita semua paham bahwa sudah menjadi tugas seorang ibu adalah mencintai, membersamai anak-anak itu dengan kasih sayang, mendidik anak-anak dengan penuh cinta. Akan tetapi, tidak semua ibu itu paham bagaimana cara melaksanakan tugas-tugas tadi supaya terlaksana sesuai dengan harapan. Mendidik dan membersamai anak-anak tanpa buku panduan, buku manual, petunjuk, pelaksanaan, maka sudah pasti kita sebagai seorang ibu itu akan sering mengalami trial dan error. Saat anak berperilaku baik, kebanyakan para ibu menganggapnya hanya ya sudah gitu. Memang sudah kewajiban anak untuk berperilaku baik. Padahal ketika kita belajar dan peka saat anak berperilaku baik, kita juga harus memberikan perhatian, memberikan pujian, memberikan apresiasi sehingga di dalam pikiran seorang anak itu kita tidak hanya perhatian terhadap mereka saat mereka melakukan kesalahan, tapi ketika mereka melakukan kebaikan itu juga kita memberikan perhatian kepada mereka. Para bunda pembelajar dimanapun berada, saat anak melakukan keburukan, saat anak melakukan sesuatu aktivitas yang membuat emosi kita muncul, saya yakin setiap kita menjadi seorang ibu itu sudah berusaha semaksimal mungkin ingin hal yang terbaik ketika menghadapi anak walaupun sedang dalam keadaan emosi. Tidak ada para ibu yang langsung marah-marah apalagi mengeluarkan kata-kata kasar bahkan melakukan aktivitas fisik kepada anak mereka pada aktivitas yang pertama kali yang dilakukan oleh anak. Biasanya para ibu ini akan memulai dengan menegur anak secara baik-baik. Betul ya? Saat anak masih belum berhenti dari perilaku buruknya yang membuat kita emosi, mulai itu meningkat intonasi nada suara kita. Yang tadinya awalnya kita bilang, "Udah ya, Nak, jangan berantem, sayang." Mulai meningkat saat anak tidak berhenti juga. "Udah, Nak, kan Umi udah bilang, jangan berantem." Saat anak belum berhenti juga apa yang kita lakukan biasanya? "Kamu itu ya, kan udah dibilang jangan berantem." Levelnya udah semakin menaik ya. Yang tadinya kita menegur baik-baik, menasehati, akhirnya level ketiga memarahi. Apa yang ketika anak tidak berhenti juga apa yang kita lakukan? Dari level memarahi naik lagi menjadi level menghardik. Emosi sebagai seorang ibu ya melihat anak tidak mendengarkan juga apa yang kita nasihatkan, level emosinya makin naik, maka awalnya sentilan pelan, lalu cubitan menyakitkan dengan mudah bisa meningkat menjadi tamparan atau aktivitas fisik yang sangat menyakitkan bagi anak-anak kita. Saat aktivitas itu kita lakukan, kemudian emosi kita menjadi lebih reda, apa yang kita lakukan kepada anak? Minta maaf. Minta maaf kepada anak. Lalu besoknya terjadi lagi seperti itu? Ya, terjadi lagi. Berulang, 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 dan terus berulang. Nah, pertanyaannya sampai kapan kita mau melaksanakan pola asuh seperti itu? Nah, sebelum muncul pertanyaan bagaimana mengelola rasa marah pada anak ini secara baik,
yang tidak merugikan anak maupun tidak merugikan diri kita sendiri sebagai seorang ibu, insya Allah nanti malam kita akan bahas ya bagaimana caranya. Para bunda-bunda pembelajar dimanapun berada, eee, perlu kita sadari bahwa memang, menjadi ibu itu tidaklah mudah. Sehingga tunduklah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa, menundukkan hati kita supaya kita bisa lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kekuatan kita untuk menjalankan peran menjadi seorang ibu itu, akan muncul dengan sendirinya. Maka saat sebagian yang lain masih menganggap bahwa, sulit sekali untuk menjadi sabar ya, membersamai anak-anak, karena Allah yang kuatkan, kita naik levelnya dari sulit menjadi lebih mudah. Lebih mudah itu bukan hanya di lisan, tapi di rasa, di perasaan. Kenapa bisa menjadi mudah? Karena Allah yang memberi kekuatan itu gitu. Terus jalin koneksi terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhati-hatilah dalam berkata kepada anak-anak kita. Karena perkataan seorang ibu itu adalah doa bagi anak-anak kita. Kadang masih ada seorang ibu yang memaknai doa ini secara sempit, mengira bahwa doa hanyalah kata yang diucapkan saat tangan menengadah, ketika selesai sholat, atau dalam keadaan bersujud, atau berdoa dengan kaki bersimpuh. Maka tak heran, meski seorang ibu itu di awal paginya, selesai sholat menengadah, berdoa kepada Allah, "Jadikanlah anakku anak yang menyejukkan hati." Eee, tapi di sepanjang siang berisi dengan keluhan-keluhan, baik diucapkan secara lisan maupun yang tersimpan di dalam hati. Seperti halnya mengeluhkan tentang, anak yang susah makan, anak yang susah diajak mandi, susah diajak sholat, kemudian anak yang lambat, dan macam-macam. Pada akhirnya, kesejukan hati yang kita doakan pada saat awal pagi tadi tidak kita rasakan karena diisi dengan keluhan-keluhan sepanjang hari dalam membersamai anak. Rasanya kita perlu memperbaiki mindset kita sebagai seorang ibu. Apakah kita hanya menunggu keajaiban anak berubah, baru kemudian kita merasakan kesejukan hati, atau kita sebagai seorang ibu memantaskan diri agar doa kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan menyejukkan hati dan membiasakan mengucapkan kalimat-kalimat yang menyejukkan agar kesejukan itu ditiru oleh anak-anak kita. Kira-kira pantaskah doa yang kita ucapkan itu Allah kabulkan, padahal yang kita yakini sebaliknya, padahal yang kita lakukan adalah sebaliknya. Tentu sangatlah penting bagi kita menjadi seorang ibu itu menjaga keselarasan antara doa dan ucapan kita sehari-hari. Maka mulai saat ini apa yang kita doakan kepada Allah tentang anak kita, selaraskan juga terhadap perilaku yang kita lakukan dalam membersamai anak kita. Saat kita menginginkan anak kita menjadi penyejuk hati, maka berusahalah untuk tidak mengeluh dengan aktivitas-aktivitas anak. Mulailah berkata dengan lembut, mulailah merespon setiap permasalahan anak itu dalam sudut pandang yang lebih positif. Sehingga doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu menjadi pantas untuk kita kabulkan. Bahkan kesejukan itu sudah kita rasakan sejak kita berusaha untuk melakukan perilaku-perilaku baik kepada anak. Merespon dan bertindak ke arah yang lebih positif.
Nah, mungkin ini dulu pengantar materi yang akan sampaikan. Insya Allah nanti kita bertemu nanti malam, dan akan membahas bagaimana cara mengelola rasa marah kepada anak. Kalau ada salah dan hilaf mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.